Saya, Kamaluddin Mursalim, mahasiswa PPG kategori 2 Universitas Negeri Makassar, sedang melakukan PPL di SMA Negeri 4 Luwu Utara. Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa. Semuanya sebelum belajar mulai kita berdoa bersama-sama. Alfi, Diapita, Elsa, Hadir Pak. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas materi apa? Yang di pertemuan sebelumnya? Hasil-hasil kebudayaan masa praaksara. Hasil-hasil kebudayaan masa praaksara. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum masuk ke pembahasan materi secara rinci, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, apa yang harus kalian capai dalam pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak sekalian, setelah pertemuan hari ini dengan menggunakan model pembelajaran berbasis project, diharapkan kalian mampu untuk bersikap kritis dan kreatif untuk menganalisis latar belakang dan tujuan serta kronologi kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan perlihatkan ada satu rempah dari negara kita. Ini ada kaitannya dengan kedatangan bangsa Barat ke Nusantara di abad ke-15. Hampir setiap rumah di Indonesia pasti punya ini, bumbu masakan ini. Apa nama ini? Bumbu masakannya? Ya, merica atau lada. Apa yang mau saya sampaikan terkait dengan bumbu masakan tadi yang saya perlihatkan sama kalian, bahwa ternyata bumbu masakan inilah yang menjadi daya tarik orang-orang Eropa atau bangsa Barat datang ke Nusantara. Zaman dahulu kala, sekitar abad ke-15 atau 16, ada beberapa negara di Eropa yang datang ke Nusantara. Mereka rela berbulan-bulan untuk bisa mendapat. Tujuan awalnya bukan karena dilatar-belakang oleh asing untuk menguasai dan menjajah. Tujuan utamanya itu sebenarnya adalah berdagang. Mereka ingin mencari barang-barang yang langka di pasar Eropa, seperti rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu banyak dijumpai di negara kita. Tapi kenapa ya tiba-tiba datangnya ke Indonesia? Kok mereka bisa beli? Padahal dunia itu luas banget loh. Abad ke-15, ada satu kota yang punya peranan penting dalam perdagangan dunia. Namanya adalah Konstantinopel. Saat itu, Konstantinopel adalah ibu kota Bizantium, salah satu bagian dari Kekaisaran Romawi. Dia juga jadi gerbang perdagangan Asia ke Eropa. Jadi, kalau kamu tinggal di Eropa dan pengen teh dari India, barangnya bakal lewat Konstantinopel. Tapi pada suatu hari, Nah, dari penayangan video tadi, negara Eropa pertama yang tiba di Nusantara atau di Indonesia di abad ke-15, negara mana? Apa? Portugis. Portugis. Ada yang lain? Portugis tiba di Nusantara tahun berapa dari penayangan video tadi? Tahun 1511.
1511. Ya, tahun 1511. Kemudian disusul oleh Spanyol tahun 1521. Berapa jumlahnya kalian yang hadir hari ini? 25, Pak. 25 orang. Nah, saya bentuk 4 kelompok. Kelompok 1, Ibnu, Alfi, kemudian Diapita, kemudian Yanti, kemudian Nuraisa. Itu kelompok 1. Ya, saya tidak beri penamaan kelompok 1, 2, 3, 4, tapi saya beri penamaan berdasarkan materi pembahasan kita hari ini. Kelompok ini kelompok Portugis, kelompok Spanyol, kelompok Belanda, dan kelompok Inggris. Bahan dan peralatan yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya sudah dibawa? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Ya, kalau bahan dan peralatannya sudah dibawa, penugasan kalian seperti tujuan pembelajaran yang kedua tadi, kalian akan membuat peta tematik rute jalur pelayaran dari keempat negara, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, sebelum mengerjakan peta tematiknya ini, saya bagikan dulu lembar kerja peserta didik. Di lembar kerja peserta didik ini atau LKPD-nya ada beberapa pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Ini terkait dengan pengumpulan data, dan nantinya LKPD-nya ini kalian gunakan untuk menyelesaikan penugasan kelompoknya. Dari hasil kerja LKPD ini, kemudian kalian pindahkan ke dalam pembuatan petanya untuk memudahkan kalian. Jadi bagi tugas, ada yang selesaikan LKPD-nya, ada yang selesaikan untuk pembuatan gambarnya. Supaya ya kita sepakati dulu untuk penugasan kelompoknya ini. Berapa hari atau berapa kali pertemuan? 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan. Terlalu lama. Ya, 2 kali pertemuan saya rasa cukup. Tapi nanti penugasan kelompok yang bisa dibawa pulang untuk dikerja di rumah. Berarti ada waktu kalian sampai di hari Rabu depan untuk menyelesaikan. Nah, dikerja di rumah untuk penugasan kelompoknya, yang pembuatan peta. Apabila hari ini tidak selesai, boleh dibawa pulang, nanti di hari Rabu depan dibawa kembali untuk dipresentasikan. Sekreatifnya kalian untuk pembuatan petanya, sekreatif kalian. Kalian mau buat peta 3 dimensi, boleh juga. Manfaatkan gadgetnya, HP-nya. Yang bawa HP hari ini, manfaatkan HP-nya. Di buku paketnya pun ada data atau informasi yang bisa kalian kumpulkan untuk membuat penugasan kelompoknya. Ada kendala untuk menyelesaikan penugasan ini? Ya, silakan itu. Saya kan ini kan kelompok 1 kelompok Portugis, Pak. Tapi ini part-partnya dikerja semua, Pak. Ya, saya beri penamaan kelompoknya bukan kelompok 1 atau kelompoknya Ibnu supaya untuk mendekatkan kalian dengan materi pembahasan kita. Tapi lembar LKPD-nya dikerja semua, bukan berdasarkan penamaannya. Misalkan kelompoknya Ibnu tadi penamaannya adalah kelompok Portugis, ya bukan hanya negara Portugis yang dikerja, berarti semuanya. Nanti tinggal menambahkan informasi di peta tematiknya. Apa yang kalian tambahkan? Yang pertama, informasi nama pelaut, kemudian daerah persinggahannya. Dari mana sumbernya, Pak? Dari lembar LKPD-nya kalian. Kalau ada yang tidak lengkap alatnya, bisa pinjam di kelompok lain. Sorry.
Ya, saya minta waktunya kalian dulu. Saya akan putarkan satu video yang berkaitan dengan tutorial pembuatan peta. Yang sampai nanti ketika kalian pulang ke rumah, kalian tidak tahu tekniknya bagaimana untuk penyelesaian penugasan ini. Ya, saya ada video tutorial untuk membuat penyelesaian penugasan peta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tutorial untuk pembuatan Bahasa Portugis dan Spanyol ke Indonesia. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu kertas gambar ukuran A3, peta jumlah peta. Ya, baik anak-anak sekalian, karena kita dibatasi waktu pertemuan hari ini, sudah pergantian jam juga, masih ada waktu 3 menit. Saya gunakan untuk menarik kesimpulan dan membuat refleksi pertemuan kita hari ini. Coba semua perhatiannya ke depan. Ada lagi yang ya. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari pertemuan kita hari ini terkait dengan materinya? Ada? Ada ya? Ya, silakan. Salah satu penyebab dari kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ya itu adalah salah satunya adalah penolakan Konstantinopel. Saya lanjut ke refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Atau apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan, Emma. Di sini yang menarik bagi saya dapat mengetahui rute pelayaran bahasa Spanyol masuk Indonesia. Sebelumnya belum tahu. Ya, kata temannya dari pembelajaran hari ini yang paling dia senangi adalah dia baru mengetahui bahwa ternyata rute-rute pelayaran 4 negara ini itu ya tergambar di penayangan videonya tadi. Ada lagi? Ya, silakan Elka. Saya suka tentang penugasannya, berhubung saya suka menggambar, saya suka ketika diberikan penugasan untuk menggambar. Ya, Elsa menyukai pertemuan hari ini karena penugasannya arahnya ke keterampilan menggambar karena dia punya bakat untuk menggambar. Ada lagi? Ya, silakan Ibnu. Ternyata penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia bukan hanya 1 kali pelayaran Pak, tapi membutuhkan beberapa kali pelayaran hingga sampai ke Nah, itu yang membuat kau tertarik dalam pertemuan hari ini. Ya, kata temannya yang membuat dia tertarik banyak informasi yang dia dapat, terutama berkaitan dengan proses pelayaran. Ya, baik anak-anak sekalian, yang dapat saya simpulkan dari pertemuan kita hari ini bahwa kedatangan orang-orang Eropa atau bangsa Barat ke Nusantara di abad ke-15 itu salah satu yang menyebabkan mereka datang atau tertarik datang ke negara kita karena adanya rempah-rempah. Begitu berharganya rempah-rempah kita di abad ke-15. Cengkeh, pala, kayu manis, kapulaga, lada, itu sangat berharga di pasaran Eropa. Bahkan di masa itu harganya setara dengan emas. Nah, untuk pertemuan minggu depan masih materi yang sama, masih lanjut dengan penugasannya. Saya ingatkan kembali, alat dan bahannya tetap dibawa minggu depan. Apabila ada kelompok yang tidak menyelesaikan penugasannya, bisa dilanjut. Tapi hanya saya beri waktu sampai 15 menit. Baru kita lanjut presentasi. Kemudian yang kedua, penugasannya LKPD dengan peta dibawa. Jangan sampai ada kelompok yang lupa. Bisa? Bisa, Pak. Ya. Jadi saya harap minggu depan, pertemuan minggu depan semua hadir lagi seperti hari ini dan kita bisa menyelesaikan materi ini di pertemuan berikutnya, tidak tertunda lagi. Ya, baik anak-anak sekalian, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya di pertemuan kelas saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Iya. Ya, silakan ketua kelas disiapkan. Ya, siap, Bro. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siap. Ya, silakan istirahat.